Assalamualaikum, selamat sore member Kampus Trader Indonesia. Bagaimana kondisi hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga dalam kondisi yang stabil, tenang ya. Walaupun ada floatingan, floatingan itu wajar ya. Jangan bikin tambah puyeng dengan floatingan. Santai aja. Oke, hari ini hari Selasa, Signal Scavenger mencoba berbagi lagi ya. Jadi kita review sedikit hasil kemarin ya. Hasil kemarin itu signal yang diberikan yang masih floating ada di GJ ya, GJ dan juga EJ. Sementara GU itu sudah saya close karena pas sudah mencapai posisi floatingan yang paling kecil dan bahkan sudah plus sedikit ya, tapi saya close karena ini sudah hari baru. Sementara yang G out itu alhamdulillah plus ya. Jadi sudah di close 20 pip. Nah, hari ini juga. Nah, sementara yang di GJ dan di EJ yang masih ke floating itu nanti dicari aja momen yang paling momen kerugian yang paling kecil ya, ataupun nanti dicari BEP-nya. Karena settingan untuk EJ dan GJ itu belum berubah karena kemarin si GJ itu gagal menyentuh level 3 ya. Padahal itu saya udah berharap banget dia sentuh level 3, tetapi ternyata tertahan oleh resistan. Jadi saya berinisiatif untuk open sell di posisi resistan yang berada di dekat level 3-nya. Nah, jadi di situ sudah mendapatkan profit dan sampai sekarang pun saya masih nge-hold ya, nge-hold posisi si GJ masih saya hold dengan posisi settingan yang sama dan juga posisi sell limit yang sama ya. Itu begitu juga dengan EJ, Euro JPY, walaupun floatingan minusnya tinggal sedikit, tapi ya nggak masalah. Ya mudah-mudahan nanti sore sudah plus ya. Ya, namanya kita dagang itu ya floatingan itu wajar, posisi minus itu wajar selama belum di close. Masih ada harapan ya, masih ada kemungkinan untuk bisa kita mem-BEP-kan. Jadi walaupun secara total kalau di di hedging dengan pair yang lain itu sudah mendekati BEP karena kemarin pun di XAU juga sempat kena ya level-levelnya. Jadi di XAU terbantu oleh XAU kemarin. Dan juga di pair yang lain yang kebetulan di pair yang signal ini hanya kita berikan 5, tetapi di beberapa pair yang lain sudah terbantu walaupun masih ada floatingan, nggak masalah. Namanya dagang itu floating itu lumrah ya, jadi jangan dianggap suatu hal yang negatif selama kita masih bisa mengatasinya dan masih berada di jalur yang sesuai rencana gitu ya, planningnya masih tetap seperti kemarin. Oke, untuk hari ini Selasa Signal Scavenger karena kemarin ada request dari beberapa teman minta diganti pairnya. Mungkin khawatir dengan pair-pair ganas. Padahal pair ganas tuh ya asik-asik aja gitu ya. Tapi minta diganti ya, salah satunya minta EU, ada juga minta UCAT ya. PSD Kanadian juga ada. Ya nggak masalah kita bahas hari ini. Oke, kita mulai aja biar nggak panjang lebar untuk hari ini ya. Kita mulai dari XAU alias Gold. Kemarin yang ada ikut level 1, alhamdulillah ya sudah profit. Yang level 2 itu mendekati kemarin tapi gagal, tapi ya monggo disesuaikan. Tapi yang jelas di akun saya yang lain level satunya sudah plus ya. Dan sudah kondisi profit alhamdulillah. Oke, untuk hari ini sama seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, apabila dana Anda di atas 500 US dollar, silakan ikuti level 1 ya. Tapi jika dananya terbatas di bawah 500 US dollar, ya sebaiknya level 1 diabaikan. Tapi kalau mau ikut juga ya monggo, nggak ada masalah gitu ya.
Oke, untuk hari ini levelnya si XAU ada di mana? Oke, jadi yang mau ikut level 1 silahkan saya sebutkan untuk pending order yang pertama. Pending order yang pertama buy limit di 1775 ya. 1775. Kemudian level kedua itu ada di 1768. 1768. Nah, kalau nggak mau ikut level 1, mau nunggu di level 2 karena lebih berpeluang ada area-area support ya. Jadi boleh ikut di level 2 di angka 1768. Apabila di break level 2, ditunggu lagi di level 3 yaitu di angka 1760 ya. Nah, ini bulat ini angkanya nih. 1760 tapi bisa juga 1761. Jadi disesuaikan dengan broker masing-masing ya. Boleh 1760, boleh 1761, nggak masalah. Karena beda broker beda. Karena kemarin pun saya juga ada broker lagi yang nggak kena itu pending ordernya. Jadi ya apa boleh buat. Nah gitu, jadi disesuaikan. Kemudian level pengamannya ya, level pengamannya itu ada di level 1753. Ini monggo disesuaikan. Kalian kalau mau pakai stop loss boleh. Kalau di sini saya menggunakan sell stop sebagai pengaman aset apabila nanti mendadak harganya drop ke bawah ya. Mana tahu kan tiba-tiba drop sampai ke 1730-an. Nah, jadi ini udah ada pengamannya ya. Ini yang paling penting supaya tidak terseret-seret ya. Jadi walaupun terseret sampai ke bawah pun ini sudah terkunci. Jadi kita bisa melakukan planning berikutnya tanpa harus khawatir dengan kondisi yang sudah terfloating ya. Itu. Oke, untuk level sell limitnya. Sell limitnya kalau yang XAU, yang level 1 kalau mau ikut bisa. Itu ada di 1790 ya. 1790. Kalau mau diabaikan, mau nunggu di level 2 juga bisa, yaitu di harga 1795 ya. 1795. Nah, ini kebetulan level 2-nya berada di area resistan ya. Jadi mungkin lebih memadai berada di level 2 mungkin ya. Ya, penting sama-sama kita lihat. Nah, cuman yang penting perlu diingat bahwa di gold ini sebaiknya dipantau ya apabila sudah ada level yang kena karena dia pergerakannya agak cepat gitu ya. Apalagi yang berada di level 1 itu agak rentan untuk melanjutkan ke level 2. Terkadang sudah kena level 1 sudah profit, cuman karena kita mengabaikan tahu-taunya malah naik level 2 dulu gitu ya. Padahal tadi level 1 sudah profit padahal ya. Nah, jadi dipantau agak ketat kalau di gold. Nah, kemudian untuk level berikutnya, level 3 untuk XAU, sell limitnya ada di 1803. 1803 ya. Dan juga untuk pengamannya itu ada di 1810 ya. Atau 1810. Jadi di sini terserah kalian mau pakai stop loss boleh ataupun seperti saya ini pengaman ya, pengunci. Nah, tahu nanti harga melonjak sampai ke 1850 ya. Kan nggak pernah tahu kita ya kan. Penting kondisi kita diamankan dulu supaya tidak terseret-seret. Apalagi terseretnya itu tidak dalam planning ya, di luar rencana, tahu-taunya terseret aja tanpa ada pengaman. Wah, puyeng ya. Apalagi di goal itu terasa banget itu kalau terseretnya. Oke, untuk goal udah, kemudian ada request UCAT alias USD CAT ya. USD CAT ada juga yang request, tapi di sini saya tidak trading di USD CAT, tapi nggak masalah, tetap saya berikan ya. Tetap saya berikan. Nah, untuk USD CAT itu ada di level pending yang pertama. Buy limit pertama ada di 123 ya. Nah, ini level pertama. Jadi 123 buy limitnya ya. Kemudian yang kedua ada di 12230 ya. 12230. Kemudian yang berikutnya ada di
12152 ya. 12152. Kalau kalian mau mengabaikan level 1, mau nunggu di level 2 dan level 3, ya nggak masalah ya. Karena level 3 ini pun juga posisinya posisi area apa namanya? Area support ya. Kemudian pengamannya jangan lupa ditaruh ya supaya nanti tidak kebablasan ya. Kemudian untuk pending order yang sell limitnya, yang pertama ada di 12450 ya, 12450. Kemudian yang kedua ada di 125.000, 25000 ya. Dan yang ketiga itu ada di 12575 ya. 12575 untuk yang pending order sell limit yang ketiga. Nah, di atasnya ini adalah posisi pengaman. Jadi kalau kalian mau menaruh posisi pengaman, silakan mau pakaikan buy stop atau stop loss ya monggo ya, sesuaikan dengan style masing-masing. Jadi bebas menggunakannya, apa yang penting ada pengamannya biar tidak terseret-seret jauh ya. Kemudian Euro USD ya, EU. Nah, ini juga ada yang request EU ya. Saya ikutkan. Karena pada dasar kemarin sudah saya sampaikan kalau EU itu agak kurang gimana gitu ya, kurang greget sih sebenarnya. Jadi saya lebih memilih tidak trading di EU. Jadi nggak masalah, signalnya itu ada. Signalnya itu untuk pending order yang pertama, buy limit yang pertama jadi 11825 ya. 11825. Kemudian yang kedua itu ada di 11750. 11750 yang keduanya. Ketiganya Ketiganya itu ada di 11675. 1.1675 ya. Jadi di sini adalah level pengamannya, jadi disesuaikan aja. Kemudian untuk posisi pending order sell limitnya untuk EU yang pertama ada di 11970 ya. 11970. Kemudian yang kedua itu ada di 12020 ya. 12020. Kemudian yang ketiga itu ada di 12095. 12095. Ini level pengamannya, monggo disesuaikan mau buy stop atau stop loss ya, yang penting ada. Karena kita nggak pernah tahu nih, kadang banyak orang beranggapan oh kan nggak nyampe harga segitu. Iya memang kalau normalnya nggak nyampe, tapi ya siapa tahu kadang nanti tahu-tahu di Jerman ada bom gitu ya, tahu-tahu kan entah glosor entah makin ke atas gitu kan. Nah, yang seperti itu yang perlu diwaspadai karena kita nggak pernah tahu kondisi di negara orang bagaimana. Mana tahu nanti ada gempa mungkin di Prancis entah di mana yang mempengaruhi ke euro gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi setiap ada suatu berita fundamental di suatu negara akan menggerakkan harga mata uang itu di luar kewajaran ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi bukannya stop loss ini untuk apa namanya takut dikejar sama broker, nggak begitu. Yang penting kita amankan dulu lah. Seberapa aman ya tergantung masing-masing tadi. Seberapa sanggup dengan kekuatan equity-nya ya. Kalau lotnya gede-gede ya otomatis kan harus gede juga pengamannya kan. Gitu ya. Kemudian per GU. Nah, GU ya, GU yang kemarin ada ikut GU, tadi saya juga sudah close karena ini sudah memasuki eh, sinyal yang baru ya. Jadi yang kemarin itu ada yang ikut posisinya GU yang level sell limit pertama kan kena kemarin itu ya. Itu sudah saya close dengan kondisi ya walaupun untung-untung kecil yang penting ada lah gitu ya. Enggak banyak. Tapi ya adalah daripada minus ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak yang banyak terfloating gitu ya.
Seperti kemarin kan kalau saya nggak salah itu ada di 3890-an ya kalau nggak salah saya kemarin. Dan ini sudah kembali ya. Mau di close ya bisa. Oke, untuk hari ini GU kita coba lihat ya pending ordernya. Yang pertama, pending order pertama ada di 13830 buy limitnya. 13830 ya. Kemudian yang kedua itu ada di 13755 ya. 13755. Kalau yang pertama tadi 13830. Dan yang ketiga ada di 13675 ya. 13675. Dan di bawah sini adalah level pengamannya ya. Monggo disesuaikan. Kemudian pending order berikutnya untuk sell limitnya itu ada di 13973 ya. Atau mau digenapkan 75 boleh juga ya. Tapi yang jelas ini area-areanya apa? Area resistan ya ini ya. 13973 atau 75 ya terserah bebas. Ya beda tipis ya. Kemudian yang berikutnya kalau nggak mau ikut yang pertama mau nunggu di level 2 juga nggak masalah. Ada di 14025 ya. 14025. Ini ya level kedua. Kemudian level 3-nya itu ada di 141 pas ya. 14100 ya. Itu pas ya. 14100. Jadi kalau kalian ragu di level 1, tunggu aja level 2 dan level 3 gitu ya. Karena kalau melihat range-nya hari ini, kalau sampai kemari itu ya lumayan sih. Ya, tapi ditunggu aja, mana tahu kan, disesuaikan aja dengan dana ya. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian level berikutnya itu adalah level pengaman, dia itu di 14175 ya, di atas paling atas ini. Atau nanti terjadi anomali market yang nggak normal, tiba-tiba mendadak terjun ataupun terbang, ya aset tetap terjaga ya. Kemudian ini sudah berapa pair? Satu, 2, 3, 4. Yang terakhir, terakhir adalah pair G out ya. Nah, G out kemarin kalau ada ikut yang level 1 sudah clear ya, sudah close profit ya. Nah, ini untuk hari ini untuk G outnya. Untuk level satunya ya, level 1 pending order by limitnya itu ada di 18415 ya. 18415 pending order yang pertama. Kemudian yang kedua ada di 18345 ya. 18345 keduanya. Dan level yang ketiga itu ada di 18265 ya. 18265. Dan pengamannya ini ya disesuaikan aja ya. Nanti kalian mau pakai apa gitu ya, bebas. Penting scavenger selalu menggunakan pengaman aset jadi supaya tidak terseret apabila terjadi market yang di luar normal ya. Kemudian pending orders untuk sell limitnya. Yang pertama ada di harga 18560 ya. 18560. Kemudian yang kedua, pending order yang kedua ada di 18610. 18610 ya. Kemudian yang ketiga itu ada di 18585. 18585. Dan yang atas ini adalah level pengaman ya. Jadi terserah kalian boleh pakai atau enggak. Cuman kalau kita lihat secara garis besar, kalau untuk apa namanya ini, kalau untuk G out ini sudah berada di level resistan ya ini ya. Ini terlihat ya. Ini berada di level resistan yang bulan berapa nih? Bulan Oktober ya.
Ini sudah kelihatan. Jadi kalau mau order sell juga oke, sepertinya juga bagus ya posisinya di sini. Tapi ya monggo, sesuaikan aja. Jika break ya apa boleh buat ya. Ya harap hati-hati kalau mau nge-sell di sekarang ya. Kalau mau nge-sell sekarang harap hati-hati karena memang dia kalau nanti takutnya khawatir break ya, jadi harap dipasangkan SL ketat ya. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Untuk pending ordernya kemarin yang masih ada ikut GJ dan EJ itu settingan masih sama seperti kemarin karena belum tersentuh level 3. Jadi ditunggu aja ya. Saya sendiri pribadi kalau nanti sudah berada di bawah level 2 itu saya akan mencari titik BEP-nya aja ya. Artinya pending order yang kemarin saya limit 1, saya limit kedua itu kan nanti ketika dia sudah BEP artinya harga berada di tengah antara level 1 dan level 2 jadi akan saya close ya. Saya hanya mencari BEP-nya. Kenapa? Karena sudah ada profit di di share yang lain. Begitu juga dengan EJ ya. EJ juga sama. Nanti dia sudah profit ya di close aja. Jadi nggak perlu di hold lama-lama. Kemudian nanti mencari peluang di pair yang lain ya. Pair yang sudah saya sebutkan hari ini yaitu ada 5 pair hari ini yang sudah saya sebutkan juga. Jadi saya rasa itu aja untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga sesuai planning ya. Yang penting trading itu jangan panik ya. Scavenger itu memiliki slogan trading tanpa panik, profitnya asik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.